Halo guys, balik lagi ke YouTube channel Akan Seluler dengan saya Pita. Hari ini saya akan bahas dan bagi informasi ke kalian semua, sebenarnya worth it gak sih beli handphone iPhone X harga 20 juta. Oke. Ini di tangan saya lagi ada iPhone X warna black. For your information, iPhone X ini ngeluarin dua varian warna, yaitu warna grey yang lagi saya pegang kayak gini, dan yang satunya lagi warna silver. Jadi kalau yang warna silver itu belakangnya itu warna putih kayak putih susu. Dan mereka juga ngeluarin dua varian memori, yaitu 64 dan 256. Jadi tergantung kebutuhan kalian nih, kalian mau yang mana. Yang pasti yang 256 lebih mahal dari yang 64 GB. Cuman kalau untuk warna sih nggak ada pengaruh ya, mau warna putih, warna hitam harganya tetap sama. Oke. Pertama-tama kita akan bahas apa sih keunggulan yang dimiliki iPhone X ini. Yang pasti pertama, iPhone X ini keluar dengan OS 11, OS yang terbaru yang belum dimiliki oleh handphone lain tanpa di-upgrade. Jadi mungkin handphone lain iPhone 7 juga bisa punya OS 11 tapi harus di-upgrade dulu. Cuma kalau untuk iPhone X dia udah bawaannya OS-nya OS 11. Layarnya 5,8 inci, full retina display dengan layar OLED multi-touch. Jadi layar Super Retina display ini membuat tampilan gambar, tampilan warna di iPhone X ini benar-benar nyata. Contohnya nih, kita mau buka YouTube. Bentar ya. YouTube, tampilan YouTube-nya itu benar-benar nyata. Jadi kayak kita lihat orang itu live di depan kita. Warnanya itu benar-benar tajam, benar-benar rich, sesuai dengan resolusi layar yang dimilikinya, yaitu 2436 dikali 1125 pixel dengan 446 ppi. Jadi kerapatan layarnya pun udah sangat bagus. Serta nih, kelebihan yang kedua selain layar, yaitu dia memiliki kayak Android. Jadi kalau misalnya mau back itu gampang, tinggal di-set aja dari bawah ke atas, karena dia rotate mode. Jadi dari bawah sini ke atas, jadi langsung kembali. Benar-benar simple kan? Next, iPhone X ini udah memiliki IP67, jadi udah anti air dan anti debu. Tentunya spesifikasi ini belum dimiliki oleh iPhone versi sebelumnya, itu iPhone 7, iPhone 6, iPhone 5 belum memiliki IP67. Next, beralih ke kelebihan kamera. Kamera yang dimiliki iPhone seperti biasa ada kamera belakang dan kamera depan. Cuman yang membuat dia spesial, iPhone X ini memiliki kamera belakang yaitu 12 megapiksel dengan dual kamera belakang seperti yang bisa kita lihat nih. Jadi kamera belakangnya itu ada dua. Yang pertama itu fokus 2,4 dan fokus 1,8 untuk kita mengambil gambar yang wide angle ataupun teleskop lebih bagus menggunakan handphone ini. Kamera depannya biasa 5 megapiksel. Kelebihan lagi di kamera belakang iPhone X ini memiliki mode portrait. Jadi kayak handphone lain, kayak handphone Samsung, handphone Oppo yang punya bokeh, Samsung yang punya live focus. Kalau di iPhone X mereka punya yang namanya foto portrait. Jadi kita bisa ngambil foto suatu objek dengan fokus di objek, dan di bagian belakang objek itu mau dibuat blur. Jadi kayak pengambilan gambar di kamera XLR gitu. Selain itu lagi, di iPhone X ini punya yang namanya Animoji. Jadi Animoji itu hampir sama seperti AR emojinya Samsung. Nanti videonya saya akan kasih di atas sini, kalian bisa lihat.
Animoji iPhone juga bisa dibuat. Jadi kita bisa buat emoticon dengan muka yang kayak muka kita sendiri. Kita bisa sending ke teman-teman juga. Lalu ya, salah satu kelebihan lagi dari iPhone X ini yaitu iPhone X ini memiliki sensor wajah. Jadi belum ada di handphone iPhone yang versi terdahulu, versi 7, versi 6, 5, 4 tambah lagi. Jadi kita bisa mengunci dengan wajah kita. Kita bisa daftarin dulu wajah kita sama kayak sidik jari. Udah itu kita buka, kita unlock dengan kita langsung lihat handphone, handphonenya langsung terbuka, benar-benar simple. Oke, sebelum menurut saya sih itu aja sih kelebihan yang dimiliki oleh iPhone X. Selain ada satu lagi tambahan yaitu bodinya. Bodinya benar-benar elegan dan bodinya benar-benar beda dari versi terdahulu. Jadi ketika kamu pegang handphone ini, orang dari jauh tuh udah tahu, oh si A pakai iPhone X tuh. Gitu. Jadi kesan eksklusifnya lebih ada lah kalau kita pakai iPhone X ya, karena kan sesuai dengan harganya ya. Next, sebelum saya kasih tahu kelemahan apa aja sih yang dimiliki oleh iPhone X, just for your info, this video is taken by Samsung Galaxy S9 Plus. Kita akan unboxing, karena unboxing biasa udah mainstream. Jadi saya udah buka nih kotaknya. Kotaknya kayak gini. Ini kotaknya. Di belakangnya ada tulisan yang berapa giga, warnanya warna apa. Oke. Isinya, ketika kamu beli handphone 20 juta, ini isinya. Yang pertama tentunya batok charger sama kayak versi terdahulu, kabel data yang juga sama, bisa sepakean kalau kamu mau atau kamu punya versi terdahulu. Handsfree, handsfree-nya juga sama versi yang iPhone 7, iPhone 8. Colokannya udah kayak gini. Jadi bukan yang jack 3,5 mili lagi, tapi mereka kasih kok adaptor. Jadi kalau kalian lagi traveling, kalian lupa nih bawa headset yang khusus, tapi kalian bawa konektornya, kalian bisa pinjem sama teman kalian yang punya handphone iPhone atau handphone yang lain, karena sekarang udah kompatibel semua, bisa dipakai adaptor ini. Oke. Dan kalian juga akan dapat kartu garansi. Kartu garansinya nempel ini. Lalu dapat juga kayak dus kecil, itu isinya ada pin, ada stiker yang kalian bisa tempel di mana-mana, dan buku-buku petunjuk. Udah, itu aja. Oke, starting dari kekurangan yang dimiliki oleh iPhone X, kalau menurut saya personally ya, iPhone X ini tergolong berat. Beratnya itu 174 gram. Kalau dibandingkan dengan versi terdahulu kayak iPhone 7, itu sangat ringan. Cuman kalau ini ya karena bodinya juga metal sih, jadi memang mungkin berat ya. Dan yang kedua, dia nggak punya sensor sidik jari. Jadi terkadang kita kalau kunci pakai wajah, kadang nih muka kita tiba-tiba berubah atau tiba-tiba kena cahaya matahari, jadi agak susah pada saat membuka dengan sensor wajah. Dan juga sensor wajah yang dimiliki iPhone ini kayaknya agak-agak kurang sensitif, karena ini kebetulan iPhone X-nya adik saya, dia udah kunci tentunya pakai wajah dia kan ya, bukan pakai wajah saya. Cuman pada saat saya mau mencoba membuka, ini kan terkunci nih, ada lambang locknya di atas. Pada saat saya membuka dengan wajah saya, handphonenya bisa terbuka. Tapi memang nggak selalu ya, terkadang. Atau mungkin karena wajah kami mirip, saya juga nggak tahu. Ya terbuka, aneh kan? Tapi ya itu bukan, it's not a big deal sih, karena kan kita kan masih keluarga juga ya. Tapi jangan aja bisa dibuka oleh orang lain kayak gitu kan. Kebuka lagi nih, kita tinggal swipe open, kunci, terkunci nih, kita lihat mukanya langsung kebuka nih, swipe up to open, kebuka deh, udah. It's weird right, tapi ya gitu. Oke. Sebenarnya sih
worth it atau enggaknya kalian beli handphone 20 juta itu balik-balik lagi ke kebutuhan kalian. Ketika kalian butuh kamera yang bagus, body yang oke, desain yang elegan, dan kalian punya uang yang cukup, kenapa enggak membeli iPhone X? Tapi kalau memang kalian masih seorang pelajar yang uangnya pas-pasan, yang masih sama orang tua, mungkin nggak cocok ya. Tapi kalau emang ada budgetnya, kenapa enggak langsung datang ke Aten Seluler di Palembang Square Mall dan PCC Trans Studio Mini Palembang untuk mendapatkan handphone iPhone X yang bergaransi resmi. Oke, itu aja video kali ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian, please kasih thumbs up dan jangan lupa subscribe ke channel kami untuk membantu kami membuat video-video lainnya yang lebih menarik. Bye, thank you for watching.